selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang apa? Ini jam segini biasanya habis menemani si kecil tidur siang. Wah. Hari ini kembali lagi ya, kita berjumpa lagi di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Dan tema kita hari ini menarik sekali karena kita akan membahas tentang toxic parenting. Kita harus waspada nih sama toxic parenting. Tapi mungkin kita akan cari tahu dulu deh sebenarnya definisi dari toxic parenting itu apa. Mungkin banyak moms yang masih belum tahu apakah saya sudah menjalankan pola parenting yang benar. Dan apa yang masuk dalam kategori waspada toxic parenting ini. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Firman Ramdhani MPSI psikolog dari Brawijaya Hospital Duren 3. Langsung kita ngobrol ya. Oke, ini dia sudah Firman. Dan kita akan cari tahu banyak tentang apa itu toxic parenting. By the way, kalau moms punya pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Saya akan sapa dulu Mas Firman nih. Hai, selamat siang Mas Firman. Apa kabar? Halo Mbak, jelas nggak suaraku? Jelas, jelas. Cek. Ya. Oke. Yes, aman Mas. Apa Aman. kabar Mas Firman? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak? Baik. Aku manggilnya Mbak Enji apa Mbak Novita ya? Enji aja. Mas Firman. Hari ini kita akan membahas tentang toxic parenting sambil kita juga nanti informasikan buat moms yang mau bertanya boleh banget. Karena nanti kita juga akan ada hadiah buat satu pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan Mac Formers untuk si kecil ya. Ini untuk melatih kreativitas juga nih tentunya. Ya kan? Betul kan? Ya Mas ya? Bagus. Mas Firman, kita mesti tahu dulu nih sebenarnya kan kita berpikir waspada toxic parenting tema kita hari ini. Tapi kita mesti tahu dulu nih toxic yang masuk dalam kategori toxic parenting itu apa? Atau mungkin gini deh, toxic parenting itu apa sih Mas Firman? Oke, Assalamualaikum, selamat sore. Parents, panggilnya parents ya? Moms. Moms. Panggilnya moms ya. Mom. Oh iya kan, mom and baby. Ya betul. Toxic parents itu istilah populer, bukan istilah akademis sebenarnya. Jadi lebih banyak diperbalkan, diucapkan sama ya itu kekinian aja. Tapi intinya toxic parents adalah mereka orang tua yang emosional. Yang emosional kalau kita baca di internet atau dibahas artikel-artikel itu banyak banget ciri-cirinya, dan kalau dibaca ciri-cirinya itu ngeri banget. Mulai dari selalu menjatuhkan harga diri si anak, tidak berempati, gak apresiatif sama anak, lalu mengungkit jasa ortu. Mama kan udah begini, kamu tuh harus begini, gitu. Tidak menghargai privasi anak, overprotective, apalagi ya emosional intinya, marah-marah terus, judgmental. Jadi serem banget gak sih? Dengernya ini kayaknya jahat banget gitu. Betul. Dan kalau kita berbicara soal tadi salah satunya Mas Firman bilang adalah sering menjatuhkan anak dengan perkataan. Ini sebenarnya bisa dibilang kayak kekerasan verbal dong sebenarnya Mas Firman. Yes. Betul. Jadi bisa dibilang seperti itu juga. Cuma kalau dalam istilah populer disebut tadi toxic parenting. Toxic parenting. Sama juga tapi kurang lebih sama dengan toxic relationship kali ya. Toxic relationship juga kurang lebih. Ya, dan ternyata kalau mungkin Mas Firman juga sering ya bertemu dengan pasien-pasiennya, banyak nggak sih orang tua yang melakukan pola asuh toxic parenting ini? Tanpa disadari. Tanpa disadari, betul. Karena memang orang tua ini kan produk juga. Kita kan produk. Sebagai orang tua kita merasa bahwa kita ini produk dari orang tua kita dulu. Yang memang mostly emosional juga. Jadi memang banyak yang punya pola asuh seperti itu. Tapi sekali lagi kita perlu memandang toxic itu dari dua sudut pandang. Jangan selalu memandang, karena kalau kita lihat dari internet itu ciri-cirinya itu negatif banget. Sama kayak toxic relationship. Jadi ketika kita udah mulai beli pasangan kita toxic, itu sebenarnya bahaya, karena ada satu quote yang sangat menarik, Mbak Enji. If you label it, you limit it. Jadi once kita label orang tua kita toxic, positif sekecil apapun itu nggak akan kelihatan nantinya. Itu kalau kita sebagai anak. Sama juga dengan toxic relationship. Ketika kita udah, ini kan karena label toxic ini kan dari sosial ya. Kita melabeli pasangan kita toxic, ada kecenderungan kita nanti memandangnya dari sudut pandang itu aja.
Itu karena kalau kita baca dari internet kok kayaknya jahat banget ya. Iya, iya. Kok kayaknya evil banget gitu. Kalah mungkin Thanos juga kalah kayaknya gitu. Iya benar ya. Gitu. Iya, tapi ini kita mulai dari satu pertanyaan menarik dari Fitri _K_I. Nah, bagaimana orang tua tahu bahwa parenting style-nya mereka itu yang mereka terapkan adalah sudah menjurus ke toxic parenting nih? Oke. Sebenarnya itu yang sulit ya, karena kadang-kadang kita nggak tahu ketika kita berada dalam siklus toksik itu. Iya, ketika itu dia. Kita selama ini sebenarnya kita menekan anak begitu, kita membuat dia begitu stres gitu, karena apalagi ketika dia beranjak dewasa ya, dia rasanya ketika kita mau coba deketin dia mundur. Ketika kita mau coba deketin, dan rata-rata orang tua nunjuknya begini, ini anak gue kenapa ya? Kok dia nggak berubah-ubah ya? Kok dia nggak begini ya sama orang tua? Kok dia ini ya? Sedangkan orang tua nggak menunjuk dirinya sendiri. Nah, itu biasanya yang kita tahu clue-nya adalah ketika secara komunikasi udah nggak baik. Sebenarnya clue-nya nomor satu itu. Secara komunikasi udah nggak baik, terus secara ketika anak itu, ini kan bergantung usianya. Ketika anak, kalau misalnya dia masih anak-anak, ketika dia tantrum, ketika dia sedih, ketika dia emosional, dia nggak bisa kita tenangin. Kita nggak bisa bantu dia. Ketika dia marah, kan macam-macam ya. Tantrum kan nggak mesti dia marah, bisa juga lagi takut, bisa juga dia lagi apa segala macam. Kita nggak bisa bantu nenangin dia. Itu salah satu, bisa jadi indikator hubungan kita sama dia sebenarnya nggak baik. Bisa jadi. Ini menarik nih Mas Firwan, karena tadi Mas Firwan bilang tuh bisa jadi tadi kan sebenarnya banyak orang tua mungkin mempush anaknya atau mendorong anaknya gitu kan. Tapi mungkin ini kayak makanya tadi balik lagi ke awal saya bilang bisa jadi orang tua tidak menyadari bahwa dia style parentingnya toxic parenting. Karena mungkin yang dilakukan selama ini yang di benak orang tuanya adalah gini, saya memotivasi anak saya mendorong anak saya untuk menjadi yang terbaik. Karena balik lagi kan kita berkaca pada cara kita dibesarkan dulu gitu kan. Nah ini gimana nih Mas Firwan? Kalau misalnya kita sebagai orang tua, kalau ini kan dari dua point of view. Kalau dari anak sebagai orang tua, kalau dari orang tua yang bisa kita lakukan adalah kita bisa cek sama tadi ya. Sebenarnya kita komunikasi sejauh apa sih? Kita punya nggak sih deep talk sama dia? Bisa nggak, terutama yang sudah masuk remaja ya. Kalau masih anak-anak, dia seneng nggak sih main sama kita? Gitu. Itu clue sebenarnya, salah satu clue. Itu kayak indikator bisa kita lihat ya. Betul, atau sesimpel kita tanya aja sama orang lain, misalnya sama pasangan kita, menurut kamu aku gimana sih sebagai orang tua? Menurut kamu gimana sih aku sama anak-anak? Biasanya pasangan lebih ngeliatnya, kamu bagus kok, kamu kalau anak nangis kamu nggak ikutan nangis, gitu. Kalau anak tantrum kamu nggak ikutan tantrum misalnya, kamu bagus kok gitu. Jadi itu feedback yang bisa kita tahu, karena sekali lagi kadang-kadang siklus ini begitu kuat sehingga kita sendiri nggak notice kalau kita sendiri apa istilahnya. Being a toxic parent. Iya sih, kadang kita suka nggak sadar karena mungkin kita berpikir adalah kita berusaha untuk memberikan motivasi ya, istilahnya push mereka gitu kan, karena supaya mereka menjadi anak-anak juga yang apa ya, istilah tahan banting nantinya ya kan. Nah ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk dari Juiranata. Bagaimana cara efektif untuk tidak membanding-bandingkan anak yang satu dengan yang lain? Sering nggak sadar soalnya. Mungkin ada tips-tips buat moms yang lagi school at home gini, ini mungkin banyak emosinya, dan apakah membanding-bandingkan anak, mungkin kalau punya anak lebih dari satu, itu masuk dalam kategori toxic parenting, Mas Firwan? Termasuk sebenarnya. Kalau dari ciri-ciri yang populer yang kita bisa pelajari termasuk. Karena pasti anak itu nggak nyaman. Karena mungkin parents suka lupa ya, bahwa si anak ini, even dia masih umur 3 tahun pun, 2 tahun, mungkin 2 tahun masih agak kecil ya, 2 tahun lewat lah ke arah 3 tahun, dia udah bisa notice bahwa omongan orang tuanya ini merendahkan dia. Kalau parents nggak percaya, coba buat itu. Anak. Iya, coba buat anak lagi deh. Kalau parents nggak percaya, kalau mau kurang apa sih? Oke, ini menarik deh. Itu dari seusia 2 sampai 3 tahun itu. Betul. Ini yang kita sering remehin. Jadi even ada satu research dari neuropsychology. Bayi usia 4 bulan itu otak bagian facial recognition-nya itu udah aktif seperti orang dewasa. Makanya ketika umur 4 bulan dia main ciluk, udah bisa ketawa. Iya. Artinya ketika dia melihat ada ekspresi yang melotot atau mungkin ekspresi yang emosional gitu ya, yang cemas, yang takut, yang marah,
itu dia udah bisa lebih dari cukup usianya untuk bisa nangkep bahwa ini emosi yang bikin dia nggak nyaman gitu. Jadi itu baru dari facial expression. Itu baru dari facial expression. Jadi kita pikir bayi itu nggak ngerti apa-apa. Iya, memang bagian memorinya belum aktif karena dia pasti akan lupa. Tapi benar, bagian emosinya, otak emosional sudah aktif 100%. Makanya dia bisa ngerasain emosi itu. Makanya ketika dia nangis, kita peluk, kitanya tenang ya. Dia juga ikutan tenang. Itu sesimpel itu. Jadi artinya betul, artinya memang itu salah satu toxic parenting tadi yang tadi dibilang ketika kita membanding-bandingkan. Gimana caranya? Sebenarnya nggak ada tips yang simple buat pertanyaan ini. Tapi yang jelas adalah kita selalu saya kedepankan sebagai orang tua, kita selesai dulu sama isu kita masing-masing. Sebagai orang tua, kita selesai dulu. Kita selesai dulu sama emosional kita masing-masing. Saya selalu pakai analogi pesawat. Kalau kita naik pesawat kan, mungkin karena udah lama ya, karena PSBB kita kemana-mana jadinya. Tapi kalau kita ingat-ingat kan pramugari suka bilang, kalau turbulence, tekanan di kabin rendah, nanti keluar masker, kita dulu pakai baru anak kita gitu. Karena kalau nggak kita menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri kita sendiri berarti ya, itu mulai dari situ ya. Betul. Ini yang banyak miss orang tua. Orang tua itu sebenarnya basically punya kecemasan, punya emosional, sehingga even kita kasih tips-tipsnya, jangan bandingkan anak, fokus sama prestasi, fokus sama strength-nya dibandingkan sama minusnya, karena orang tua tuh mudah sekali ketika ngelihat raport ada merah 1, hitamnya 10, kira-kira fokusnya kemana? Ke merahnya dong. Fokusnya ke merah, padahal hitamnya 10, merahnya 1. Iya, kenapa bisa begitu? Itu human nature. Manusia itu fokus sama kelemahannya. Meskipun dia udah baca buku bahwa tipsnya adalah fokus sama kelebihan, bukan cuma kekurangan. Tapi ketika dia belum selesai sama isunya, akan dia lupa pada saat itu. That's why kenapa, kalau bahasa saya sih, meskipun apapun kondisi anaknya, orang tua dulu yang perlu di-treatment. Orang tua dulu yang perlu develop. Jadi yang perlu digarisbawahi ini tadi adalah, sebenarnya kalau kita ingin menghindari melakukan toxic parenting gitu ya dalam membesarkan anak kita harus kayak introspeksi diri dulu ya Mas, melihat ke dalam dulu. Ada sesuatu nggak yang perlu dibenahi dari kita untuk kita bisa menghindari toxic, supaya kita tidak melakukan toxic parenting itu ya, Mas Firman ya. Ini menarik nih, menarik. Beberapa, sebenarnya saya bukan psikolog anak. Tapi justru saya kebanyakan menangani pasien tuh yang depresi, yang cemas, yang gangguan jiwa, yang adiksi narkoba. Tapi beberapa datang orang tua yang kesulitan handle anaknya. Terus saya bilang anaknya nggak usah dibawa, emasnya aja sendiri sama mbaknya. Kita ngobrol. Nah, lalu kebanyakan orang tua yang memang emosional sama anaknya, yang utamanya anaknya masih kecil ya, itu karena biasanya nih beberapa saya temui ini ada benang merahnya. Karena karena ini nanti gue direpotin. Ada pikiran itu. Jadi ketika misalnya ada orang tua yang marah karena anaknya nggak mau makan bekalnya nggak dihabisin, awal dia berpikir, iya nanti anak gue sakit Mas, kalau misalnya nggak apa-apa ya, gue lo ya. Nggak apa-apa Mas. anak gue nanti sakit kalau dia nggak makan. Masih TK nih anaknya. Setelah digali ternyata yang dia bikin cemas adalah nanti kalau anaknya nggak makan terus anaknya sakit, nanti dia repot. Gitu. Jadi terus beberapa kali orang tua yang konsul tuh begitu, ada root cause-nya adalah dia malas direpotin, dan ini make sense banget. Kenapa? Karena ngurus anak itu kayaknya pekerjaan yang sangat luar biasa melelahkan dibandingkan sama pekerjaan orang tua saya pikir ya. Tapi memang iya sih Mas, paling berat tuh adalah menjadi orang tua sih Mas, ya kan? Yes, betul. Makanya itu baru ketemu di beberapa kali ada orang tua yang konsul begitu. Jadi kayaknya bisa jadi ketika kita bisa solving the issues, bahwa pikiran kita tuh kayak seakan-akan nyantol bahwa kita akan direpotin. Padahal kalau dari point of view yang saya pelajari, itu pikiran itu saking powerfulnya bisa mempengaruhi emosi. Nah, contohnya kayak tadi dia si ibu itu merasa dia akan direpotkan ketika anaknya sakit. Padahal katanya anaknya berberapa, 6 tahun. Kapan terakhir kali sakit parah? Kemarin Mas, gendang telinganya iritasi. Jadi dia harus berhenti sekolah. Seminggu harus bed rest.
Terus gimana waktu dia bed rest? Ya dia mau main nggak mau main. Terus Mbak bilang apa? Saya bilang ya ingat dokter, ingat mau sembuh nggak? Iya dia mah. Terus dia tinggal di kasur aja main game atau baca buku. Emang paling repot lagi kapan? Waktu dia umur setahun. Waktu itu dia ISK, jadi perlu dicek urinnya. Jadi dan pokoknya ibaratnya mereka sampai begadang lah sampai malam di rumah sakit. Itu repot banget mas. Nah kalau misalnya dia, let's say dia sakit pada saat usia sekarang 6 tahun, kira-kira serepot apa? Apakah serepot waktu umur setahun dulu? Ya beda pastinya. Sih, tapi kayak menyisakan ada di pikiran dari momsnya ya. Yes, udah ada ketakutan tersendiri aja ya. Karena pengalaman masa lalu akhirnya dia generalisir ke semua pengalamannya dia. Dan dia nggak punya skill, kalau bahasa saya sih cognitive muscle, otot kognitif buat bisa mengcounter itu, sehingga ya dia makan terus sama itu. Padahal anak yang nggak makan, even kayak misalnya anaknya nggak makan sekali, apakah langsung sakit? Kan nggak juga. Enggak sih. Betul banget sih Mas Ivan. Oke, nah ini buat moms yang baru saja bergabung, kita ucapkan selamat datang. Sekarang ini kita masih membahas tentang tema kita yaitu waspada toxic parenting. Dan kita masih berbincang-bincang nih, obrolannya seru sekali bersama Mas Firman Ramdhani, MPSI, psikolog dari Brawijaya Hospital Duren 3. Nah ini pertanyaan berikutnya nih. Tadi Mas Firman sempat menyebut soal privacy pada anak-anak. Ini ada Moms Foni Sismawanti yang bertanya, mau tanya nih, usia berapa sebenarnya anak-anak sudah ada privacy? Apakah seperti mengecek handphone itu termasuk yang mesti dihindari? Oke, ini balik lagi bergantung sama value di keluarga, bergantung sama situasi di rumah juga. Setidaknya misalnya kalau kita lihat dari peraturan sosial media aja, saya lupa usia 13 tahun. 13 tahun. Baru boleh tuh 13 tahun. Paling nggak punya Instagram, ya. Artinya di bawah itu masih tanggung jawab kita ibaratnya gitu ya. Betul. Kita bisa pakai patokan itu 13 tahun, artinya dia sudah balik gitu ya, sudah masuk remaja, dan simpelnya harusnya dia sudah bisa bertanggung jawab. Tapi kan belum tentu, sangat bergantung sama perkembangan si anak, ya nggak sih? Karena bisa jadi di rumah ibu atau di rumah yang lain itu waktu di bawah 13 tahun dia tanda kutip bukan tipe orang yang bisa kita percaya. Misalnya ya, ibaratnya ada 1-2 momen yang mungkin dia ada kedapatan mungkin nonton sesuatu yang nggak boleh dia tonton. Ya, atau kembali ke karakternya anaknya juga ya. Yes, betul. Intinya sebenarnya kalau kita bicarakan mengenai kontrol sosial media, harusnya ketika kita sudah kasih handphone, kita sudah berekspektasi bahwa dia sudah bisa kontrol dirinya sendiri. Gitu. Jadi, ibaratnya gini, orang tua, parents itu, ketika anaknya masih balita, kontrolnya mungkin di kita hampir 100%. Apa, dia mau makan, ya kalau kita nggak siapin, dia pasti nggak akan bisa makan. Kalau dia nggak kita mandiin, mungkin dia nggak akan mandi tuh. Kalau kita nggak tidurin, dia semalaman gitu gimana. Betul. Gitu. Artinya kontrol di kita, ya nggak sih? Kalau kita nggak berhenti nonton, dia nonton terus gitu. Tapi ketika dia masuk SD aja, artinya 8 jam dia punya kontrol sendiri di sekolah. Pada saat itu kita berharap dia 8 jam sudah bisa mengontrol dia sendiri. Artinya kontrol kita turun. Makin dia tinggi masuk remaja, mungkin kontrol kita udah setengahnya lebih ke bawah. Betul. Pada saat itu, kita nggak bisa pakai cara seperti ketika dia masih anak. Oke, coba buka sini. Mana passwordnya sini? Mana ini gitu. Nah, itu yang kita bilang, kita perlu mendesain itu based on situasional di rumah. Tapi yang jelas patokannya dari usia, dari sosial media tadi. Dan tadi juga dari karakter juga ya, Mas Firman ya? Betul. Ya, oke. Nah, sambil saya mengingatkan juga kepada moms, nanti buat satu pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan hadiah Mac Formers dari Mother and Baby. Oke, lanjut lagi, ini pertanyaannya bagus sekali loh, Mas Firman. Ini dari Rita Natalia. Apakah toxic parenting akan menyisakan trauma pada anak? Wah, ini menarik sekali ya. Oke. Karena kan kita tahu bahwa anak itu kan bagaikan kanvas ya. Betul. Kemungkinan besar ya. Tapi ibaratnya gini, karena tadi ya umur 4 bulan aja dia udah bisa niru, dia udah bisa merasakan ekspresi kita, apalagi kita mengulang-ulang perilaku itu ke dia, pasti sangat akan menyisakan kebiasaan lah ke dia, pola pikir tertentu, kebiasaan tertentu. Tapi yang jelas si otak ini tuh plastis.
artinya kita bisa belajar. Jadi ini kalau buat orang tua perlu berusaha keras supaya dia mengubah dirinya. Tapi buat anak, jangan melulu nyalain orang tua. Kita kan sebagai anak nih. Betul. Ya gue dididik gitu dulu. Ya wajar gue kayak gini. Nggak boleh gitu. Karena kita dikasih otak ini bisa mengontrol sebenarnya gitu. Jadi kita juga bisa mengganti situasi berarti ya. Betul. Artinya kalau misalnya kita sebagai orang tua, kita perlu berusaha keras supaya kita selesai sama isu sendiri. Tapi kalau kita sebagai anak nih, yang mungkin kita merasa nih gara-gara orang tua gue toksik dulu, gue jadi begini nih. Tapi kita juga punya kemampuan buat kontrol diri gitu. Jadi sama-sama melihat dari sudut pandang yang beda. Betul. Dan kita bisa memisahkan, tapi kita bisa berubah. Iya, betul sekali sih. Dan kita juga sebagai manusia kan juga bisa dikaruniai kemampuan untuk bisa merubah, dalam artian kalau mungkin kita dulu mengalami hal seperti itu, bukan berarti kita mengulanginya kepada anak-anak kita kan ya. Yes, betul. Oke, nah ini Mas Firman berkaitan juga tadi kan soal toxic parenting itu tadi berkaitan erat dengan anak dimarahin seperti itu kan ya Mas Firman. Nah ini ada yang bertanya dari David Darmawan. Jadi batasan seperti apa yang diperbolehkan untuk memarahi anak agar tidak masuk dalam kategori toxic parenting nih? Mendingan gak usah dimarahin. Mendingan gak usah dimarahin sekalian. Kalau misalnya usia balita ya, mendingan sih gak usah dimarahin. Tapi kalau misalnya kita keceplosan, ya enggak. Karena bisa jadi marahnya yang kita itu marah-marah yang nggak penting. Bisa jadi marah kita tuh kebanyakan marah nggak penting. Bisa jadi kita keceplosan marah, tapi ketika kita belajar, let's say kita belajar sama psikolog buat anger management. Marahnya kita itu perlu kita, apa istilahnya, nanti jedanya akan semakin panjang. Artinya kalau kita marahnya mungkin tadinya kita setiap hari marah sama dia, karena kita udah belajar, kita udah selesai sama isu kita sendiri, kita setahun sekali marah sama dia. Itu oke. Apalagi selama setahun sekali itu misalnya kita selalu menyandingkan itu, menyediakan lawannya dengan memenuhi kantong happiness-nya dia. Jadi ketika kita sesekali kita keceplosan, karena kan kita juga manusia gitu ya, kita keceplosan, itu nggak begitu mengurangi saldo kita lah ibaratnya. Karena kita punya kantong happiness yang banyak. Makanya kebanyakan orang tua itu, biasanya orang tua itu kalau ngobrol sama anak, terlalu banyak nyuruh, terlalu banyak nasihat, sehingga kantong happiness-nya itu nggak keisi. Makanya ketika kantong happiness-nya keisi, itu sesekali kita keceplosan marah, ya itu nggak akan mengurangi banyak saldo. Tapi sebaiknya sih jangan sering-sering marah. Jangan sering-sering ya. Nah kalau berkaitan untuk kita bisa menghindari menjadi orang tua yang toksik ya, untuk menghindari toxic parenting ya, apakah perlu buat kita tuh, kan tadi satu kita perlu mengenali diri kita sendiri. Yang berikutnya adalah mungkin ini, kita mengenal ada yang namanya tangki emosi. Biasanya di saat tangki emosi kita nggak penuh, mungkin keinginan kita masih ada yang belum tercapai, ya kan? Dan kita masih belum bisa berdamai dengan hal-hal tersebut. Itu kan membuat kita jadi emosional ya Mas ya, membuat tangki emosi kita tuh surut. Kan Mas? Betul. Nah itu tuh berkaitan juga nggak sih Mas? Iya betul, makanya itu dia. Jadi ini akan menjadi journey yang panjang dan sangat-sangat individual banget, journey self development ini, bahwa ya bisa jadi pada suatu saat, apalagi kalau perempuan ya, moms ini kan makhluk yang menurut saya sangat-sangat luar biasa karena memang dikaruniai momen hormonal imbalance, utamanya pas PMS misalnya. Betul. Belum pas melahirkan, belum pas hamil, pas menyusui, itu semua episode hormonal imbalance. Dan hormonal imbalance itu sangat powerful. Contoh, lagi lapar, jadi lebih sensitif, Mbak Enji. Iya, somehow ya pasti. Apalagi PMS, itu luar biasa. Makanya ada depresi pas PMS tuh ada. Jadi moms ini banyak mengalami episode hormonal imbalance yang membuat mereka jadi lebih sensitif, jadi lebih emosional. That's why kenapa ketika kita menikah kan ada pasangan. Jadi disitulah peran si pasangan. Ketika dua-duanya sama-sama mengerti apa itu toxic parenting, bagaimana parenting yang baik, udah banyak ngikutin IG-nya Mother and Baby, belajar gimana caranya mengasuh anak, gimana caranya kontrol diri, mungkin juga konsul sama psikolog atau mungkin sama profesional lainnya, sama coach lah, sama marriage counselor, sehingga mereka
sama-sama tahu. Jadi ketika misalnya istrinya udah mulai pancing nih, suaminya maju. Gitu. Jadi kalau di istilah tadi Mbak Enji, tankinya udah mulai kosong, nanti si suami dulu yang maju. Gitu. Nanti ketika suaminya udah pancing, istrinya maju. Itulah yang serunya ketika kita nikah kan ada 2 orang nih. Kan kalau kata ayah asli, bikinnya bareng, ngurusnya juga bareng. Iya, benar banget. Ya ini udah benar-benar sekali ya. Jadi kita jadi tahu tentang ini. Cuma kan sekarang berikutnya adalah gini. Kita tahu dalam proses kita sebagai orang tua, dalam proses kita membesarkan anak. Yep. Ada yang namanya ini tuh kita tuh kayak menjalankan trial and error gitu loh. Ya karena ada beberapa yang kita jalankan ini nggak bisa nih konsep ini nggak dapet nih, atau pola asuh ini nggak dapet nih di anak saya, kayak anak saya yang pertama, di anak saya yang kedua bisa, tapi kok anak saya yang ketiga nggak bisa, kan ada juga seperti itu ya. Kalau misalnya nih Mas, ini pertanyaan menarik nih dari Caca87_DRA. Yep. Seandainya kita tanpa sengaja nih menjadi toxic parenting pada anak, hal apa yang harus pertama kali dilakukan untuk merubahnya dan berubah menjadi orang tua yang baik? Mungkin mengarah ke pertanyaan tadi, beberapa pertanyaan yang masuk juga adalah gini. Kalau kita udah terlanjur ya kita menyadari wah kayaknya ini saya menjalankan toxic parenting ini ya, bisa nggak sih dirubah gitu loh? Dan kalau dirubah sekarang tuh nggak apa-apa nggak sih, udah telat nggak sih gitu loh, atau gimana nih gitu? Oke, yes. Ya sebenarnya bisa banget dirubah, dan bahkan even kalau misalnya telat dalam artian anaknya sudah emosional banget gitu ya, mungkin anak itu udah terlanjur trauma dalam tanda kutip. Mungkin tadi beberapa di postingan Instagram udah terlanjur terluka inner child-nya gitu. Kalau bahasa namanya parenting gitu kan. Itu sebenarnya masih bisa banget. Even kayak misalnya anaknya punten ya udah mengembangkan simptom-simptom gangguan mental gitu. Itu juga masih bisa. Malah kita sering ketemu orang tua yang anaknya itu kena drugs addiction. Artinya kan kita sebenarnya membenahi pola parenting yang dulu di waktu kecilnya dalam tanda kutip toksik, tapi ini dibetulkannya pada masa sekarang, dan itu jauh lebih sulit. Tapi mungkin kan nggak mungkin. Mungkin banget. Sesimpel kayak misalnya, tapi clue-nya selalu adalah orang tuanya dulu yang maju. Orang tuanya dulu yang mau berubah. Dimulai dari orang tuanya dulu ya. Yes. Karena banyak ketika kita treatment, kita bantu di panti rehab, itu banyak yang orang tua itu kayak melepas tangan. Oh, anak gue bermasalah nih. Ya udah benerin deh. Serahin aja deh gitu, tolong dibenerin. Ya, gitu. Kurang lebih mungkin mungkin kurang lebih bukan cuma pas udah dewasa seperti anak-anak juga gitu kali ya. Ini anak gue mau belajar nih, tolong dong diajarin di sekolah. Tapi pas sampai rumah sama orang tuanya nggak diajak main, nggak diajak komunikasi karena merasa ini udah cukup. Itu dia yang kita pikir opportunity untuk itu bisa berubah. Even saya bilang 180 derajat itu memungkinkan banget karena otak itu dikaruniai plastisitas namanya, neuroplastisitas otak. Prinsipnya selalu sama, use it or lose it. Semakin kita ulang-ulang, semakin kuat. Semakin kita nggak ulang-ulang, semakin lemah. Termasuk juga perilaku kita. Makanya kenapa anak ketika anak waktu kecil naik meja, terus dia dibilangin sama orang tua jangan naik meja, nanti paling jatuh bocor gitu. Terus nanti dia naik pohon, nanti jatuh bocor gitu. Nanti dia keluar, jangan keluar rumah, nanti diculik. Akhirnya terekam bahwa situasi itu buruk di memorinya. Iya. Nah, nanti pas dewasa ketika dia besar, diajak bisnis, dia pasti pikiran yang paling muncul pertama kali adalah kalau bangkrut gimana? Langsung berpikiran negatifnya dulu ya. Iya. Yes, the worst case scenario. Makanya itu kan hasil pengulangan, hasil diulang-ulang. Tapi ketika dia mampu mengontrol itu, ketika itu nggak diulang-ulang lagi, ya itu lambat laun akan memudar. Sebesar itu ya Mas efeknya ya? Yes, sebesar itu. Oke. Wow. Jadi memang kita nih sebagai orang tua harus memang selalu kayak apa ya? Memberikan hal-hal selain memberikan contoh yang positif, dalam perkataan pun juga harus mengeluarkan kata-kata yang positif ya. Karena tanpa kita sadari ternyata impact-nya itu bisa panjang di kemudian hari dan ternyata bisa terbawa sampai dewasa ya Mas Firman ya. Ini menarik sekali nih. Dan untuk memperbaikinya, mungkin satu pertanyaan terakhir nih untuk Mas Firman. Untuk memperbaikinya, apakah berarti kita perlu komunikasi ya? Komunikasi yang baik dengan anak-anak kita ya?
Udah nyambung? Baik. Oke. Udah, sip. Ya. Nah, ya, tadi komunikasi dong Mas ya, kuncinya ya. Betul. Kuncinya selalu komunikasi. Jadi gini, kemarin ada saya punya anak yang masih 2 tahun, dia lagi toilet training. Itu beberapa kali kan ngompol. Nah, ini kakaknya ini yang umur 4 tahun suka ngompol gitu. Diledek-ledekin. Kelihatan mukanya murung gini gitu. Mukanya murung, tapi juga dia belum mampu menahan itu kan. Jadi menahan tipisnya. Jadi kasihan dia luar biasa, makanya improvement terjadi ketika pas dia lagi murung gitu kita peluk, nggak apa-apa kok, nanti kita bantu, ayah bantu. Aku bicara nggak apa-apa, nggak ada yang marah, tapi kita bantu pelan-pelan ya. Kamu bantu beresin ya, ininya pupnya bareng-bareng, ayah bantu, kamu juga bantu. Gitu. Itu langsung improvementnya baru terjadi. Gitu. Jadi even sesimpel itu aja itu berpengaruh sama dia. Atau kayak misalnya banyak orang tua suka nanya, Mas, kok anak saya kok suka mukul ya? Apa ya? Nggak bisa berhenti. Coba Bu cek ketika dia mukul, bisa jadi orang-orang reaksi orang-orang di sekitar itu ketawa. Karena kan lucu ya anak kecil mukul ya. Gitu. Awalnya lucu Mas. Nah akhirnya dia mengembangkan asosiasi bahwa mukul itu menyenangkan, banyak orang-orang terhibur. Atau ngomong kata kasar gitu ya, ngomong apa, seorang ada mbaknya mungkin atau siapanya ketawa karena lucu, atau anak itu bohong, seorang tua ketawa gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita miss, bahwa itu yang membuat dia jadi mengulangi perilaku itu. Jadi sekrusial itu, makanya disebut ada beberapa buku nyebutnya conscious parenting. Jadi once kita ngadepin anak, kita perlu berada pada tahap sadar bahwa gue ngomong apa ya. Nah, ini gimana ya? Betul. Omongan gue gitu. Disebut conscious parenting. Jadi sekali lagi ya, Moms, benar-benar ini tantangannya. Karena aku selalu bilang bahwa menjadi orang tua itu nggak susah, tapi challenging. Ya kan Mas? Challenging. Betul. Kita harus banyak belajarnya, dan sayangnya tuh nggak ada sekolah buat orang tua ya. Jadi memang kita tuh banyak learning by doing, ya kan, banyak trial and errornya, ya kan. Dan untungnya untuk zaman sekarang kita dipermudah sebenarnya dengan kita bisa melihat social media yang bisa membantu kita menjadi orang tua yang lebih baik. Mendengarkan live Instagram Mother and Baby seperti obrolan kita bersama dengan Mas Firman Ramdhani, MPSI psikolog dari Brawijaya Hospital Duren 3 nih, jadi eye opener sih sebenarnya Mas. Jadi kita tahu apa itu toxic parenting, kita juga tahu untuk menghindari supaya kita tidak menjadi orang tua yang toxic gitu ya. Dan juga tentunya kalau sudah terlanjur di rumah terjadi toxic parenting, nggak ada kata terlambat. Ternyata masih bisa diperbaiki. Dan kuncinya satu, komunikasi, dan utamanya sih tadi sebenarnya udah disebut di awal sama Mas Firman, kita melihat lagi ke dalam. Yang diperbaiki ternyata harus diri kita dulu, baru kita bisa menjadi orang tua yang terbebas dari toxic dan tidak menjalankan toxic parenting. Mas Firman, ini kayaknya waktu setengah jam nggak cukup, panjang sekali dan menarik sekali obrolan kita ya mengenai toxic parenting. Yang to be continue, kapan-kapan kita lanjutin lagi ya Mas Firman ya. Terima kasih banyak Mas Firman atas waktunya. Kita buat 1 semester. Betul Mas, karena ini tanpa kita sadari ternyata tadi kan beberapa Mas juga bilang, wah kayaknya saya menjalankan toxic parenting deh, ya kan. Itu dia nih, harus belajar lagi untuk bisa ya mengarah menjadi orang tua yang lebih baik. Mas Firman, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi ya Mas Firman ya. Bye. Bye. Ya, dan juga terima kasih tentunya buat moms yang sudah menyaksikan live Instagram hari ini dengan tema waspada toxic dengan Firman Ramdhani, MPSI psikolog dari Brawijaya Hospital Duren 3. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa juga pantau Instagram Story Mother and Baby. Nanti akan kita umumkan siapa dari moms yang memang terpilih dengan pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah Mac Formers dari Mother and Baby. Sampai ketemu lagi hari Kamis, kita juga akan ada lagi live Instagram Mother and Baby. Kita akan membahas seputar dunia anak, 1000 hari pertumbuhan anak. Wow, jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.